Kadang, sejarah terdiam. Namun, beberapa batu terus berbicara, bahkan setelah puluhan ribu tahun. Di sebuah bukit di utara Shanlu Urfa, sebuah misteri yang terkubur dalam pasir waktu perlahan menemukan suaranya. Göbekli Tepe, sebuah tempat yang melampaui batas-batas sejarah yang dikenal dan mendefinisikan ulang kelahiran peradaban. Di sini bukan hanya batu, tetapi kepercayaan, dewa, dan pemahaman manusia yang terlupakan mengambil bentuknya. Situs ini, yang ditemukan pada tahun 1994 oleh arkeolog Jerman Klaus Schmidt, awalnya hanyalah beberapa batu yang hanya diperhatikan oleh beberapa penggembala. Namun seiring penggalian berlangsung, struktur yang muncul cukup kuat untuk mengubah arah sejarah manusia. Sebab Göbekli Tepe dibangun sekitar 12.000 tahun yang lalu. Artinya, sebelum Stonehenge, piramida Mesir, bahkan sebelum penemuan tulisan. Tapi untuk siapa kuil-kuil ini dibangun? Dan mengapa pilar batu berbentuk T raksasa di sini, beberapa setinggi lebih dari 6 meter dan beratnya 10 ton, dipahat dengan keterampilan yang melampaui kemampuan teknis masyarakat pemburu pengumpul saat itu. Dan di atasnya terdapat puluhan figur, rubah, kalajengking, ular, singa, bangau, dan makhluk tak dikenal. Batu-batu ini bukan hanya bahan bangunan, tetapi simbol. Setiap hewan yang diukir diyakini memiliki makna. Setiap susunan adalah ritual. Penduduk setempat melihat wilayah ini sebagai tanah para nabi. Ada yang mengatakan, tempat inilah Adam dan Hawa pertama kali menginjakkan kaki setelah diusir dari surga. Dalam beberapa cerita, disebutkan bahwa di tengah Göbekli Tepe ada pohon terlarang, dan disinilah para dewa meninggalkan pengetahuan pertama atau dosa pertama. Menurut legenda lain, Göbekli Tepe adalah rumah dari orang-orang yang menjadi batu. Konon, dahulu kala, orang-orang yang tinggal di sini dikutuk dan menjadi batu karena memberontak melawan para dewa. Kolom-kolom yang terlihat sekarang sesungguhnya adalah tubuh mereka yang membatu. Itulah sebabnya ada yang mengatakan batu-batu itu berpindah tempat di malam hari, dan bisikan terdengar darinya di bawah sinar bulan. Para ilmuwan berpikir Göbekli Tepe bukanlah kawasan pemukiman, melainkan jelas merupakan pusat upacara. Tidak ada jejak rumah, limbah dapur, atau tanda-tanda kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa orang datang ke sini hanya untuk satu tujuan, berkomunikasi dengan para dewa. Lalu siapa dewa-dewa ini? Pada banyak kolom berbentuk T, lengan dan tangan digambarkan. Ini menunjukkan bahwa batu-batu itu sebenarnya mewakili makhluk humanoid. Namun makhluk-makhluk ini tidak mirip dengan manusia biasa maupun hewan yang dikenal. Mungkin figur-figur ini adalah dewa-dewa pertama yang lahir dari kepercayaan. Mungkin kuil-kuil ini adalah tempat pertama manusia mencoba berdoa di hadapan alam, mempertanyakan kehidupan setelah mati, dan memberi makna pada langit. Anehnya, telah ditemukan bahwa struktur raksasa ini sengaja dikubur oleh manusia setelah beberapa waktu. Seolah-olah kuil-kuil telah memenuhi tujuannya, ritualnya telah berakhir, dan mereka ditutup agar dilupakan. Mengapa? Beberapa arkeolog berpikir penguburan ini adalah ritual keagamaan. Mungkin dewa-dewa baru telah datang. Mungkin dewa lama telah dihukum. Atau mungkin orang-orang tiba-tiba meninggalkan semua yang mereka percayai. Itulah sebabnya beberapa peneliti melihat Göbekli Tepe sebagai makam ingatan kemanusiaan. Letak Göbekli Tepe juga bukan kebetulan. Penataan astronomis, susunan batu yang terkait dengan titik balik matahari, dan simbol-simbol yang terhubung dengan peristiwa langit. Kuil-kuil ini tidak hanya berbicara pada bumi, tapi juga pada langit. Mungkin karena alasan ini, ada yang percaya tempat ini dibangun untuk berkomunikasi dengan makhluk dari bintang-bintang. Dewa langit, penjaga pertama, atau pembawa pengetahuan, dipanggil di sini. Para pengunjung yang datang ke Göbekli Tepe saat ini tidak hanya merasakan batu, tetapi juga getaran kuno yang mereka bawa. Bisikan bangkit dari dalam keheningan, sebab tempat ini masih berbicara. Di sini, waktu tidak linear melainkan melingkar. Mungkin Göbekli Tepe adalah kuil masa depan, bukan masa lalu.
Dilindungi UNESCO, situs ini menarik ribuan peneliti, seniman, dan orang-orang dalam perjalanan spiritual setiap tahunnya. Namun Göbekli Tepe belum sepenuhnya digali. Diketahui, ada setidaknya 15 struktur melingkar lagi di bukit ini. Apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Apa yang ada di bawah bukan hanya batu, itulah pencarian tak berujung umat manusia diri mereka. Ya, mungkin Göbekli Tepe adalah doa tertua dalam ingatan kolektif manusia. Mungkin dulu, seseorang pernah berbisik di sana, "Kau yang mengawasi kami dari langit, apakah kau telah melupakan kami? Ataukah kami yang telah melupakanmu?" Bergabunglah dengan perjalanan misterius ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.